Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da salat subuh kali ini kita akan membahas yang tidak asing lagi karena urutan kitab ini. Karena urutan kitab, kali ini kita akan bahas tentang bab keutamaan sholat fardu. Ini isinya kitab seperti itu. Dan kita sekarang berada di akhir tahun Hijriah 1446. Insya Allah malam Jumat yang akan datang atau malam Sabtu, penanggalan di Indonesia kan selalu ada perbedaan. Jadi malam Jumat insya Allah tanggal 1 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli sholah al-maktubah. Bab keutamaan sholat wajib. Berarti kalau ada sholat wajib berarti ada sholat sunat. As-sholatul masnunah, sholat yang disunatkan. As-sholatul maktubah, ada sholat yang diwajibkan. Qala Allah Ta'ala inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban, diterjemahkan di sini oleh pengarang kitab Irsyadul Libad, diartikan mafrudun. Sesungguhnya sholat itu telah difardukan kepada orang-orang mukmin. Mauqutan diterjemahkan muqaddaro waqtiha, muqaddaron waqtiha fala tuakhir anhu. Muqaddaron waktuha, yang waktunya telah ditentukan dan tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Surat Al-Munafikun. La tulhikum amwalukum, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian opo amwalukum, harta-harta kalian. Wa auladukum, dan janganlah melalaikan kalian auladukum, anak-anak kalian. An dzikrillah, dari ay as-shalawatil khamsi. Kitab ini diterjemahkan an dzikrillah, diartikan as-shalawatil khamsi.
Janganlah harta kalian, anak kalian menjadikan kalian lupa sholat waktu 5, sholat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mempraktekkan hal itu, artinya adalah karena ngurusi bondo, karena ngurusi anak sampai enggak sholat, karena kerja sampai enggak sholat. Faulaika humul khosirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Wa akhraja al-Hakim, Imam Hakim mengeluarkan sebuah hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluma utawi mula pertamanya sesuatu iftaradha kang merdoake sapa Allah Gusti Allah ala ummati atas umatku iku as-shalawatul khamsu, salat yang 5. Wa awwalu ma yurfa'u lan kawitane utahe kawitane sesuatu yurfa'u yang dinaikkan, yang diangkat min a'malihim dari amal-amal umatku as-shalawatul khamsu adalah tentang salat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna lan utawi kawitane sesuatu yus'aluna yang ditanya sapa umat min a'malihim saking pira-pira amali umat iku as-shalawatul khamsu. Faman maka siapapun orang kana adalah dhayya yang mensia-siakan sayan sedikit pun minha dari salat-salat itu, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah dawuh, ungzuru, telitilah, lihatlah, hal tajiduna li abdi nafilatan, apakah kalian menjumpai untuk hambaku itu ibadah sholat sunat, aimin sholatin, yatimuna yang dipakai menyempurnakan, sampean semua atau mereka biha dengan sholat nafilah, ma nakoso, ma segala sesuatu nakoso yang kurang, minal faridoti dari sholat fardu. Wang duru lan ningalono lan sira kabeh fi siyami abdi dalem posone kawula ingsun. Syahrul Ramadan fa in kana dhayya syai'an minhu fangduru hal tajiduna li abdi nafilatan min siyamin. Apabila kalian menjumpai fa in kana dhayya syai'an, apabila dia mensia-siakan satu pun dari puasa fardu Ramadan, maka perhatikanlah, carilah, lihatlah hal tajiduna li abdi, apakah kalian menjumpai untuk hambaku nafilatan min siyamin dari puasa sunat. Tatimu nabiya mana qasa minas siyam, yang kalian akan menyempurnakan dengan ibadah puasa sunat itu adalah sesuatu yang kurang dari puasa fardu. Wang duru fi zakati abdi, lihatlah zakatnya hambaku. Fa in kana dhayya syai'an minha fangduru hal tajiduna li abdi nafilatan minas shadaqah. Tatimu nabiha mana qasa minaz zakat. Fa yukhadhu dzalika ala faraidillahi wa dzalika bi rahmatillahi wa adlihi. Fa in wajada fadlan wada'a fi mizani. Wudi'a fi mizani. Matur nuwun. Kemudian perhatikanlah apakah dia mensia-siakan zakatnya. Apabila dia mensia-siakan zakatnya, carilah sedekahnya, sedekah sunat. Apabila dia mendapati sedekah sunat, jadikanlah itu untuk menyempurnakan ibadah zakatnya. Hal itu adalah karena rahmat Allah dan keadilan Allah. Apabila ada sisa
kelebihan dari puasa sunatnya, puasa sunat, sholat sunat, sedekah, maka letakkan di timbangan amalnya. Waqilalahu, dan ucapkan kepada dia, udkhulil jannata masruron, masuklah kamu ke surga dengan penuh gembira ria. Wa illam yujad lahu syai'un min dzalika, amartu bi azzabaniyah ta'khuduhu biyadihi wa rijlaihi summa yugzafu bi finnar. Kemudian apabila tidak dijumpai dari semua itu, sholat tidak ada sunatnya, puasa tidak ada sunatnya, zakat tidak ada sedekahnya, sementara nilai sholatnya kurang, nilai puasanya kurang, nilai zakatnya kurang, maka apabila tidak dijumpai, untuk nembel kekurangan yang fardu itu, pegang aja tangan dan kakinya, lemparkan ke neraka. Imam Hakim, dan ini ada separuh hadis kudusi. Wa Muslimun an Jabirin masalus sholawatil khamsi kama salin nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin fama yabqa dzalika minad danas. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai tawar, sungai air tawar yang mengalir di depan pintu rumah kalian. Hal itu diperumpamakan yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin, seseorang kemudian mandi di sungai itu sehari 5 kali. Coba analisa, fama yabqa dzalika minad das. Fama yabqa dzalika minad danasmu, apakah masih tersisa kotoran dari tubuhnya bila ada seseorang mandi 5 kali sehari. Itulah perumpamaan sholat fardu. An Abi Dzar radhiyallahu an Abi Dzar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asyita wal waraq yatahafat fa akhadha bi husnaini min sajaratin. Ini ada riwayat di Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abi Dzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar suatu saat di musim kemarau, di musim rontok, yatahafatu, kemudian daun-daun lagi rontok, fa akhadha bi husnain min sajaratin. Rasul tiba-tiba memegang 2 cabang kayu. Qala, lantas Rasulullah dawuh kepada sahabat Abi Dzar, faja'ala dzalika yatahafat, qala ya Abu Dzar, faqultu labbaika ya Rasulullah, wahai Abu Dzar, Abu Dzar, ya Rasulullah. Faqala, kemudian Abu Dzar, Rasulullah jawab, annal abdal muslima la yusalli as-salata yuridu biha wajhallah fatahafat anhu dzunubu kama tahafat hadzal waraqu an hadhihi sajarah. Hamba yang beragama Islam, sungguh dia apabila melakukan sholat, visi misinya adalah wajhullah, jadi tidak ada misi lain kecuali ridhonya Allah, ridhollah. Fatahafat anhu dzunubu, maka dosa-dosa dari orang itu berguguran sebagaimana kata Rasulullah, daunnya pohon itu berguguran di musim kemarau. Di Sunan Tobroni wal Baihaqi dan Sunan Baihaqi ani bin Umar, annal abda idza qama yusalli ata bidunubi kullaha fawudiat ala ra'si fawadu'at ala ra'si wa atiqaihi fakama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dunubu. Ini dari Imam Tobroni, Imam Baihaqi di Sunan 2 itu. Kemudian sahabat Ibnu Umar menyampaikan bahwa ketika seorang hamba manusia sedang sholat, dia datang membawa
seluruh dosa-dosanya diletakkan di kepalanya dan di pundaknya. Ketika dia ruku, fakama roka'a au sajada, ketika orang itu lagi ruku atau sedang sujud, maka dosa yang ada di kepalanya, yang ada di pundaknya itu berguguran. Itulah perumpamaan dosa-dosa manusia yang sholat. Dari sekian jumlah hadis yang bisa kita baca ini, bahwa begitu istimewa orang yang sholat itu. Dosane entek wis, mari sholat wis gak duwe dosa. Mari nunggu gawe maneh tapi. Wa Muslim an Utsman radhiyallahu anhu ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubah. Ini riwayat di kitab Sahih Muslim dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubah fayuksinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Kemudian orang itu kemudian memperbaiki wudunya, memperbaiki khusyuknya, memperbaiki rukuknya, illa kanat lahu kafaratan lima qabla minadz dzunub, kecuali sholat yang dipersiapkan seperti itu, wudunya dipersiapkan dengan benar, khusyuknya dipersiapkan dengan benar, rukuknya dipersiapkan dilakukan dengan benar, maka kanat lahu kafarah lima qabla minadz dzunub malam ya'ti kabiratan wadzalika ad-dahru kulluh. Maka sholat yang seperti itu menjadi penggugur, pensetipo ya. Disetipo berarti kan beda sama gugur. Menjadi kafarah, pelebur dosa-dosanya orang itu. Tapi di sini ada catatan di hadis ini, malam yakti kabiratan, selama orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan itu terjadi sepanjang tahun. Wal Baihaqi, Sunan Baihaqi an Anasin mamin hafidhaini yarfa'ani ilallahi ta'ala bisolati rajulin ma'a sholatin illa qala Allah ta'ala asyhadu kama anni qad ghafartu li abdi ma bainahuma. Ada dari riwayat Imam Sahabat Anas, ada dua malaikat penjaga manusia, yang duanya mengaturkan amal sholatnya manusia. Kemudian Allah menyampaikan bahwa orang itu diampuni dosanya antara sholat satu dengan sholat yang satunya. Wa fi kitabiz zawajir li syekhina Ahmad bin Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu qala ba'duhum warada fi hadisi man hafadha ala sholati akramahullah bi khamsi khisalin. Orang yang menjaga sholat, kata Ibnu Hajar al-Haytami, ini muridnya Sufyan Tsauri ya, seorang ulama besar yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Man hafadhu ala sholawati, siapapun orang yang menjaga sholat, akramahullah bi khamsi khisalin, Allah akan memuliakan orang yang menjaga sholatnya itu 5 hal.
Yurfa'u anhu dzikul aish. Pertama, di dalam kitab ini diterangkan bahwa yang pertama adalah kerupekan kehidupannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku kadang-kadang saya di dekat rumah itu ya repot. Ndak punya, akhirnya kena pinjol. Dan akhirnya rumahnya terjual dan belum selesai. Tapi tiba-tibanya sudah membengkak ndak karu-karuan. Ada yang melimpah hartanya, itu pun dia juga tidak sempat melakukan sholat karena sibuk ngurusi harta. Yang nggak punya ya repot. Makanya orang hidup menjadi sesak. Beberapa waktu yang lalu saya ikut ngantar orang yang lagi beli tanah. Sing ora duwe omah ra kuat tuku tanah susah. Kontrak rono rene. Sing kuat tuku tanah akhirnya bingung karena sertifikatnya double-double kena pajak progresif. Sumpek ra karo-karuan. Dia bingung tuh. Sing kene sumpek ora duwe tanah, sing kene sumpek polahe kena pajak progresif. Nah, itu namanya dik, itu namanya sumpek. Lah orang sholat seharusnya ndak gitulah. Bagaimana orang sholat supaya ndak gitu? Itu harus ada manajemen kolbi. Manajemen kolbinya harus tepat. Nah, manajemen kolbinya enggak tuh. Orang nggak punya anak susah. Kemudian orang yang punya anak susah. Orang ndak punya pekerjaan susah. Orang punya pekerjaan susah. Sekarang ini kan pada susah. Keliru ngambil keputusan, kena perkara. Kalau di dunia selamat, kena perkara nanti akhirat. Nah, repot. Yurfa'u anhu dzikul aish. Yang kedua, wa adzabul qabr. Akan dihilangkan siksa kuburnya orang sholat. Wa yu'tiyahullahu kitabahu biyamini. Nanti catatan amalnya diberikan dengan penuh penghormatan. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kalbarkil khatib kalbarki. Orang kemudian yang keempat nanti akan melewati jalan yang memang penuh jebakan, itu begitu cepat ya, kalbarkil khatib. Jadi ini sudah di orang Cina sudah eksperimen nih. Ya, orang Cina sudah eksperimen membikin jembatan kaca dawur mesisan ngisor jelundangan, menciptakan wedi apa gak tes psikologi. Kita ada juga di Malang. Ini kampung warna-warni. Cina sudah kayak gitu bikinnya. Waduh, orang tak bayang loh. Itu ngetes itu. Kemudian yang kelima, nanti masuk surga tanpa hisab. Itu orang sholat. Kita buktikan aja. Mungkin oleh karenanya kalau jenengan sudah sholat tertib begini, kemudian susah. Fabi ai ala irabbikuma tukadziban. Golek apa maneh? Wong sisa sholat iku istimewa, dosane entek. Kok cik sumpek? Hanya lucu. Orang sudah sholat itu sudah bahagia luar biasa. Kemudian orang sudah sholat kok sumpek. Itu ada apa? Pasti
salah manajemen zikir dan fikirnya pasti salah. Pasti salah. Nah, saya berani mengatakan begitu. Nah, tapi itu kan realita kehidupan sekarang. Waman tahawana minas shalah aqabahu bi khamsi waman tahawana barang siapa yang ngeremehno anis sholati tentang sholat aqabahu bi khamsa asrata uqubah. Orang yang meremehkan sholat, dia akan mendapat 15 macam siksa. Khamsatun fid dunya. Wasalah satun indal maut. Wasalah satun fi qabrih. Wasalah satun inda khurujihi minal qabr. Ada yang akan dia jumpai siksa itu nanti ketika dia mati, ketika di dalam kubur, ketika keluar dari kubur. Yang 5 di dunia. Monggo saniki dicek penjabarannya. Fa amal lawati fid dunya fal ula yungziul au yungzaul barokah min umri. 5 atau sesuatu yang akan dijumpai orang-orang yang meremehkan sholat. Itu yang pertama adalah umure gak barokah. 1. Yungzaul barokah min umri. Umurnya ndak berkah. Yang kedua, yumhasi mas-solihina min wajih. Tanda orang soleh di batuke niku enggak ada. Maksudnya pripun niku? Batuk ini maksudnya tidak sekedar batuk ini, asari sujud maksudnya. Pikiran-pikirannya tidak mencerminkan orang soleh. Sekarang ini banyak wis. Zaman delok ibu-ibu sing kudungan niku. Demo omongane kaya ngono iki contoh, tapi kita yang ngomongno tangga sing cedhek kan gak enak nang ngene demo. Gunane kudungan niku ndak nyambung blas sama sekali. Dengan ucapan yang sangat kotor di publik. Dosa gede niku. Karena didelok wong sak donya. Imam Ghazali mengatakan dosa itu menjadi besar karena tersebar luas, viral. Nah, itu kalau kita tanda orang soleh lepas dari wajahnya. Lah terus ku salate model ya apa? Berarti tidak memenuhi standar salat, wudune sempurnakno, khusuke golek ana sampai ningkat. Terus wong sholat kok ndak mempengaruhi kepada perilakunya. Nah, itu namanya yumhasi mas-sholihin. Yang pertama tadi barokah umure gak ono. Barokah umure gak ono niku barokah dan barokah umur, barokah ilmu, barokah bondo, barokah anak. Wis macam-macam niku umure gak berkah. Sak tiba-tiba mlaku gak tepak. Gak ono manfaate. Cik cilik belajar jaipongan. Akhirnya nyambut gawe ndanai wong jaipong. Lho lek wis ah. Cilik belajar joget. Tuwek-tuwek jadi pengelola wong joget. Terakhir jadi donature wong joget. Terus barokah kondi. Nek wong uripe apik, cilik sapi. Ternyata hidupnya
Bantu yatim piatu. Munggah-munggah tambahi rondo, munggah-munggah tambahi fakir miskin. Ternyata dia menjadi donatur tetap. Loh kan barokah. Bondone. Pikirannya biyen resah pada saat dia berpikir anak yatim. Masih ndurung duwe apa-apa. Ternyata pada akhirnya usia tertentu dia menjadi orang yang selalu memberikan solusi pikirannya untuk orang-orang sulit. Kemudian setelah tua dia membuka akses untuk menolong orang-orang sulit. Nah, kan berarti barokah umurnya. Jadi ilmunya berkah. Kemudian dia di rumah senengannya dulu ngaji Quran. Tiba-tiba ono wong kepingin belajar Al-Quran di rumahnya, diwurui. Sampai dia bisa. Ternyata pada akhirnya dia bisa membelikan orang yang suka baca Al-Quran. Akhirnya sing maca Quran iku mau kemudian dia genti ngajar. Begitu selanjutnya akhirnya dia menjadi orang-orang yang tiba-tiba diakses wong-wong sing seneng maca Quran, tiba-tiba ningkat menjadi kepingin mengkaji Al-Quran. Dia menjadi orang yang mengelola pikiran-pikiran baik banyak orang itu. Nah, akhirnya kan barokah ilmune. Iki ana wong cek urip dicabut barokah umurnya. Tanda orang solehnya dicabut. Cek 6 konsumsi psikotropika. Munggah titik jadi pengedar. Loh munggah titik jadi bos, lho ya apa iki? Cek cilik jadi tukang demo. Tuwek-tuwek jadi koordinator demo, terakhir desainer demo, lho ya apa iku? Malah jadi inisiator, lho akan kacau, gak ono selesai ini. Ada orang biasanya senengane ngudari bulah ruwet. Cek cilik ono sembarang podah bolah mulet-mulet dicoba titik. Suwi-suwi ternyata dia perilakunya makin tua di situ. Ono ruwete lingkungan dia menjadi orang yang dimintai solusi. Makin luas pada akhirnya dia menjadi orang yang bisa memberikan solusi berbagai macam problem yang lebih rumit lagi. Berarti dia pikirannya barokah, ilmunya barokah, tubuhnya barokah. Lah iki ana wong cek urip wis tanda baiknya sudah terhapus. Wasalisah si nomor 3. Kullu amalin ya'maluhu la jaruhullahu alaihi. Semua amal yang dilakukan Allah ndak ngasih ribet. Apa sing dilakoni Gusti Allah blas ora ngurus. Ora duwe ganjaran lah. Padahal ideologinya dia itu lek beramal kepengin oleh pahala. Lah Gusti Allah blas ora kepengin nguwahi kan ngene wong kuwi. Gak diwehi blas moh nguwahi wong kuwi. Mlaku karepmu gak mlaku karepmu. Itu tanda orang yang meremehkan salat seperti itu. Wong awakmu ora ngurus kok. Aku ya gah ngurus awakmu. Yang kelima, yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Dongane gah Gusti Allah ngrungokne. Yang keempat, orang yang remehno salat blas ora gelem Gusti Allah ngrungokno sambate wong kuwi gah. Yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'ai sholihin. Wong-wong apik sak donya iku bodho ndonga astagfirullahalazim li wali walidayya wali jamil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Mari salat ana wong ndonga ngene. Iki wong sing kulino salate tertib, dia dapat bagian dari doanya orang soleh. Lah wong sing ngremehno salat gak oleh bagian. Cara dundum berkat kersane Allah, sing dundum berkat keliru pancetan. Ya kok lali ora kepikir.
Iku jenenge tanda-tandanya wong ngremehno salat. Sekarang wa amalati tusibu indal maut. Orang yang meremehkan salat dia akan kena musibah ketika dia mati. Pertama, fal aula annahu yamutu dzalilan. Dia akan mati menjadi orang yang sangat hina. Mbuh mati hina ya napa niku. Nggih mati niku enten sing mulya dan mati sing hina nggih. Susah. Zaman kan mengidolakan mati enak, iso guyu, iso nikmat. Ono mati ajur mumur karu-karuan. Ya menungso kabeh kan mengatakan, apik dia. Ya entah apik gak apik ya nanti itu tadi itu kan niatnya ngaji. Tapi kok ajur. Ya nang tengah dalan pas batale niat kan yo ndak tahu. Sing jelas-jelas mati mulia kan kita bisa lihat tandanya. Ini ada matinya hina. Yang kedua matinya penuh kelaparan. Wah iki nek wong mati kelaparan nih. Yang ketiga mati dengan rasa dahaga yang luar biasa. Walaupun dia bisa dikasih air minum sejumlah air laut. Walau suqya biharid dunya marawa min atsih. Jadi senajan to banyu sak laut niku diombekno kabeh, tiyang nalika mati niku ngelak mboten karu-karuan. Ya lek sampean ndak percaya tunggu aja nanti saatnya mau mati sampean rasakno dhewe. Enak kan? Mati lek ngremehno salat ngelak apa gak ya wis dirasakno wae. Sekarang yang berikutnya. Ketika wa amalati tusibu fi qabrih, yang akan dijumpai orang yang meremehkan sholat ketika dikubur. Yudiku alaihi al-qabru hatta takhlifa adla'uh. Kuburnya akan jadi penuh sesak. Tadi malam saya dapat cerita di Batu itu ada guru pegawai negeri, tapi profesi lain dia adalah penggali kubur. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, pokoknya dia senengane niku duduk kuburan. Lalu dia dapat ilmu banyak karena kuburan itu. Kuburan tuh suatu saat itu ada orang mati nggak ada yang ngurus. Nah, dia penggali kubur itu temannya dua. Nah, kemudian suatu saat karena ada orang mati tidak ada yang ngurus, tidak ada yang peduli, dia sendiri yang ngurus malam sampai selesai pemakaman. Disolati sendiri, ya berdua itu yang nyolati, itu dimakamkan sudah. Besoknya ini kan tidur di rumahnya masing-masing. Yang Pak Guru ini ya tidur di rumahnya, yang satu tidur di rumahnya. Tiba-tiba yang satu mimpi ketemu pocong. Yang satu ya ketemu pocong. Akhirnya dua-duanya ketemu. Aku kok ngipi yo, iku nemoni aku. Loh aku iya iku. Tapi apa? Matur nuwun ngono ya. Ya lucu tadi. Jadi itu dua mayat itu datang, yang penggali kubur itu datang berbentuk pocong, mimpi di dalam mimpinya dia. Matur nuwun ya Pak ya, matur nuwun aku sampean rawat. Lha ya apa itu? Itu pengalaman lucu. Kemudian dia gali kubur itu lucu. Logikanya dia sampai sekarang itu enggak nyambung. Mati itu kan membujur. Tapi kalau dia gali kubur, mayoritas tulangnya itu ngumpul jadi satu. Logikanya dia enggak nyampe. Iki apa ceritane? Wong mayit itu bujur di dalam tanah. Kok bisa ngumpul?
Itu enggak teko sampai sekarang dia mikir. Lah itulah makanya di sini ada cerita untuk ini, kitab ini coba kita renungkan. Di dalam kubur nanti kubur terasa penuh sesak, kemudian semua tulang rusuknya orang yang dimakamkan tuh istilahnya remuk-remuk sembuh, wallahu alam. Nanti ndek gini kitab lain ada wasania. Siang malam di kuburnya itu serasa dinyalakan api yang menyala-nyala bakar dirinya. Jadi di kubur itu dinyalakan. Oh niki nek dibahas nggih repot nggih, nanti kita ndak tahu juga kan. Kemudian nanti dia akan disiksa di alam kubur, ini panjang redaksinya. Disiksa di alam kubur dan itu siksanya ndak masuk akal lah. Saya ini kan alam lain ya. Saya pernah ada cerita ini, ada orang mau mati sampai sekarang ndak bisa mati. Belum mati. Sakit sudah lama, hubungan sama saya sudah ada 10 tahun. Dia punya ajian Rawarontek. Rawarontek. Kula nggih mboten paham ajian Rawarontek. Tapi cara kerjanya Rawarontek kan prosesnya begini. Dia dulu kungkum dulu di sungai yang tidak kelihatan orang 3 hari 3 malam. Biasanya prosesnya gitu. Kemudian setelah itu poso gantung. Jadi di atas pohon gantung 40 hari. Yang terakhir dia poso pendem, dipendem di tanah, kemudian dikasih lubang sekian hari. Kalau dia lulus, itu ya dia, ya itu yang ada di Indonesia ya, dia bisa, enggak gampang mati lah. Kalau mati dia harus ngerti ilmune. Yang membunuh lah. Nah itu susahnya orang punya ilmu Rawarontek. Apa yang terjadi? Ini ada peristiwa-peristiwa di perjalanan saat dia Riyadhah untuk mendapatkan ilmu Rawarontek. Dan sekarang masih ada di Indonesia ilmu gitu masih ada. Ini ada orang di Gunung Kawi sampai sekarang susah malu mati. Bingung mau dilepas ke siapa. Tapi tidak tak tunjukkan. Oleh kena maling-maling soroi. Lho nggih, niki betul ini. Memang Riyadhahnya berat, sama ini sembayangno orang seperti itu. Dan itu rata-rata dulu orang-orang yang hidup zaman Belanda, mbah-mbah kita. Lek jenengan ngerti, aku tahu nglakoni poso pendem, poso ngene. Itu sebenarnya dia sedang belajar ilmu itu. Ya maklum lah zaman kondisi susah, tersiksa. Nggak bisa kita nyalahkan. Niku pada saat dia kungkum di air 3 hari 3 malam, sepertinya air biasa, tapi di supranaturalnya dia tiap malam itu dihadiri makhluk yang macam-macam. Itu uji nyali. Didelok meripat gak ono, tapi di dunia lainnya dia seakan-akan dihadiri. Contoh dia lagi duduk begini. Tiba-tiba dipendem kan airnya segini. Itu jangan dibilang musyrik dulu, jangan ke sana, kita enggak tahu ilmunya nanti. Akhirnya dia dihadiri ya kadang ular, kadang buaya besar. Nah kalau dia lulus, sapa yang tauhid kuat. Makhluk gak ono lah apa tak pikir. Lah itu kan dia ketemu tauhid kuat. Makhluk gak ono, wis saya sendiri aja ndak ada kok. Beres. Wus ngilang dia.
Nek wedi sampean ya Allah tambah cedek ra karo-karuan. Nah itu tauhidnya mapan. Dia itu manajemen kolbinya berdasarkan keimanan. Kemudian yang kedua dia poso gantung itu. Dimulai maghrib sampai subuh gantung sikile gantung itu lho. Piye 40 bengi susah niku. Wis itu selain berat, ndak tidur, ndak makan. Wis ana wong biyen niku. Dan itu godaannya luar biasa. Nah, sing berat nanti poso waktu di dalam tanah itu. Enggak makan, enggak minum selama sekian hari. Selama sekian hari, nah itu di dalam alam kubur itu, di dalam tanah itu. Itu godaan paling besar adalah semua tubuhnya nanti dilepasi. Seret. Dalam perasaan dia. Ini dilepas semua, dilepas, dipisah-pisah. Makanya kalau orang itu gagal tauhidnya, mesti gendeng wong. Bon, karena jok macam-macam nih. Belajar ilmu gitu kalau dia ndak ngerti, gendeng. Kula nanti ke rumah arek gendeng arek Jakarta 2 tahun di rumah saya sini. Arek golek ilmu macan putih. Golek ilmu rong cukup, makanya arek Matraman kan menggane gelut. Golek ilmu kejadukan. Urung tutup gurune mati. Wah, bingung, gendeng. Sak keluarga bingung semua. Tak kolateral di rumah ndak selesai akhirnya gas saya udah. Guru materek gendeng wis susah, umur 17 mlaku muda untul-untul ada wis soro wis. Pernah saya ngerawat gitu. Jadi ini disiksa di dalam alam sana. Lah orang di ilmu rawaronta itu dilepasi, setelah dilepasi di perasaan dia. Nanti dikembalikan. Lah pada saat mengembalikan itu ada yang sampai kadang mengong itu mengembalikan kepala. Kudune kan kepala madepe rene. Ternyata kepala kadang-kadang lek balekno kebalik. Lah iku sing gari gendeng. Dia stres gitu-gitu itu. Oleh karenanya hati-hati jenengan lek punya anak-anak sekarang kan ilmu gitu-gitu disebar bebas. Nggih. Saya ada anak unmu itu stres sampai sekarang di rumah saya itu. Anak perempuan. Ya keliru diruqyah-ruqyah tibake orang ngetokno jin tembang kelebokno jin. Sing ruqyah arek unmu ndak iso balekno. Ya kacau to. Dulu anak Polinema sini di rumah saya, ya gitu anak-anak itu. Arah-arah kira jelas aku. Tapi di Polinema ini lucu, ini malah nyebut saya, ini mahasiswa tapi sekian tahunnya loh. Di Polinema itu akhirnya saya ketemu cerita anak itu. Waktu dia di Kodam Brawijaya sana lagi ditatar 2 minggu. Ospek itu kenanya di sini Polinema. Wah itu akhirnya nggak tahu ceritanya lah anak-anak itu. Dia tidur di rumah saya malam tak tanya. Waktu itu ada kasus di Kodam sana, dia diruqyah oleh anak-anak itu keliling. Ternyata akhirnya ngeruqyah dia, yang lain kena semua ada 12. Malam Jumat saya ditelepon sama Kodam. Pak Yai kesini. Lu ada apa? Waduh kacau. Udah saya datang ke sana. Anak itu tak parani. Langsung tak panggil. Berdiri. Yang keruqyah itu tiba-tiba berhenti semua. Berdiri. Pulang ikut saya ya. Ikut apa ya? Kalau nggak boleh tak tempeling kamu nanti. Nah gitu kan. Kemudian terus dosen-dosen tak kasih tahu sama senior itu mahasiswa, tolong ya, ini dianggap selesai aja ya, nanti biar nggak ganggu lagi, karena udah 2 kali kan kasusnya. Nah, bawa pulang tak tanya, di rumah tak tanya, lapo kamu tadi kok ngaco di suasana situ, kamu namanya siapa? Saya namanya Khairul Anam. Dari mana kamu? Saya dari Jombang. Ada apa kamu?
Iya, saya punya pacar, pacar saya diganggu, saya tidak terima. Terus, ya kan saya sudah punya pacar manusia sama jin, loh, jin kok lucu aku. Nah, itu cerita lucu, itu betul itu saya cerita. Oh, istri saya, anak saya tahu semua. Jadi saya dialog, ini cinta segitiga jin dan manusia. Akhirnya pada saat itu diruqyat, sing kena kan manusianya, kena jin lain, kena akhirnya diruqyat. Pacare jin iku ngundang jin liya. Lho ngono iki kasuse. Lah sing ngruyat arek gak ngerti. Dadi ngruqyat tambah nokakno jin ndak karo-karuan. Ha kuwaco niku. Rek gak jelas kan niku. Leren ndak mau maca aku. Maca gaya HP aku. Wah itu kasus di Kodam saya waktu itu tahun sekian. Wes setelah itu saya nangani gitu-gitu. Udah. Artinya ada kembali ke cerita ini bahwa faktor mistis, faktor di dunia yang kita tidak tahu ini ngaco itu banyak sekali. Ya intinya memang kita tidak banyak tahu lah tentang sesuatu. Sampun terakhir juga mari-mari gitu. Kemudian ketika keluar dari dunia, dari alam kubur, nanti orang yang meremehkan sholat itu ada begini. Dia hisapnya berat. Pertama, yang kedua dia mendapat murka dari Tuhan. Yang ketiga dia masuk neraka. Itu yang wa amal lati tusibu indal khuruji minal qabri fi mauqifil qiyamah fasiddatul hisab sukhtur rabbi wa dukhulun nar. Wah ini yang paling ngeri Pak, yang paling ngeri. Wa fi riwayah, dari riwayat saja nih, ngeden-ngeden ini. Ya'ti yaumal qiyamati wa ala wajhi salah satu asturin maktubatun fis satri maktubah fis satri awali ya mudayya haqqallah. Ya makhsusan bi ghadabillah. Dayya'akallahu kama dayya'ta fid dunya. Jadi nanti orang yang mensia-siakan sholat nanti di wajahnya ini Allah publikasi identitasnya dia. Dikasih 3 catatan di wajah dia. Artinya apa? Wajah itu lambang sebuah kondisi apabila di wajah ini ada cacat sedikit itu kan mesti malu. Allah akan mempermalukan orang-orang yang biasa meremehkan sholat. Yang meremehkan sholat akan dipermalukan luar biasa. Dan itu permanen. Yang pertama isi catatan, wahai orang yang mensia-siakan sholat, di sini ada tulisan, ya mudhayyi as-sholat, wong sing biasa ngeremehno sholat, ada catatan di sini. Yang kedua, orang yang dimurkai sama Allah ada. Ya man yaghdabullahu alaih. Waduh. Ya man ghadaballahu alaih. Itu tulisannya ono wong sing dimurkai sama Allah. Nah, ya makhsusan bi ghadabillah. Yang terakhir kamu meremehkan sholat, maka Allah pun akan meremehkan kamu. Kamu mensia-siakan sholat, Allah ya gah ngurus awakmu. Itu bahasa simpelnya seperti itu. Itu nanti ada catatan di sini. Makanya di bab wudu kemarin itu kan ada bahasan bahwa wudu yang kita lakukan itu hikmah akhirat. Nanti Nabi Muhammad akan bisa mengenali umatnya secara jelas karena ada cahaya wudu yang ada dalam diri orang yang wudu. Nah, kaitannya sama wudu dalam arti kegunaan hidup sekarang, orang yang wudu itu mesti perilakunya harus
baik, tidak boleh tidak. Tangannya bersih artinya produk tangan bersih. Kepala ini harus dibasuh dengan air wudhu, artinya produk pikirannya harus bersih. Wajahnya dibersihkan, pandangan hidupnya, pikiran-pikirannya itu harus bersih. Telinganya dibersihkan, dia harus bisa menyaring kata-kata. Nah itu, kemudian kakinya dibersihkan, itu perjalanan hidupnya harus bersih. Langkah-langkahnya, program-programnya, desain-desainnya harus bersih. Itu kakinya dibersihkan. Lah orang yang sujud, ada min asari sujud di dalam batuk, itu salah satunya adalah orang yang sujud. Kalau semua anggota tubuhnya sudah bisa dipakai sujud, maka sebenarnya otaknya harus sudah mau tunduk dan patuh kepada aturan. Pikiran-pikirannya harus mengikuti aturannya Sang Pencipta pikiran. Begitulah koneksitas antara wudhu dengan sholat. Makanya tidak ada lagi sebenarnya kalau ada orang sholat kemudian prakteknya nggak nyambung. Kami ini repot juga mikir. Iki rodok malih-malih ngerasani. Kemarin saya dapat kiriman gambar uang disita 11,8 triliun. Lagi sing anu ki sapa aku. Kemudian Pertamina rugi sakmene, iki rugi sakmene ngene. Terus sekarang itu bareng-bareng ngelakoni enggak bener iku terus ya apa? Iki wonge salat apa enggak? Lek wonge salat kok ngene aku. Malang aja saya pernah malu semalu-malunya saya. Karena saya ikut euforia ngangkat Pak Wali, tiba-tiba Pak Wali sak rombongane 40 loro wong nyemplung penjara kabeh. Iki muslim kabeh ya isin wae. Contoh gitu, sampai bulik saya yang di Bandung bilang gini. Wong Malang wis ora enek wong apik yo. Lho apa? Lah tokoe nyemplung penjara kabeh. Artinya apa? Ini kalau saya mikir, lho salat kok korelasinya kok begini? Kan enggak nyambung. Lah sekarang dunia ini kan mayoritas muslim Indonesia itu. Kemudian tidak bisa menampilkan perilaku Islam. Ini kan masalah besar. Negerinya pun berdasar Pancasila. Sila ketuhanan pertama. Dan sila 2, 3, 4 itu 5 itu sila baik semua. Kalau terjadi perilaku. Nah seharusnya negeri ini kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi realitanya tidak begitu. Berarti sholat sama wudhu belum nyambung. Kalau itu pelakunya muslim. Terus gimana? Makanya kadang-kadang kula ning nglamun. Orang-orang baik ciptakan anak jenengan jadi orang-orang baik. Sing senengane jadi pasukan ciptakan anak pemberani yang membela kebenaran. Karena tidak cukup jadi orang baik. Wong apik niku digiring ya gampang karena ketakutannya punya. Gak iso apik. Malang sampean kepengin apik Malang. Gak iso lek guru wong apik tok. Harus komplit apik dikawal sampai jadi orang baik. Nek ndak alah. Alah malah ngomong politik barang. Wis alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini kitab Irsyadul Ibad. Kita ngaji waktu ini adalah supaya bagaimana sholat tidak disia-siakan oleh kita. Dan mudah-mudahan makin hari makin lebih baik sholat kula panjenengan. Sing jelas sholat itu khusyuk susah. Sholat khusyuk itu susah. Hampir tidak ditemukan muslim sekarang bisa sholat khusyuk ya. Hampir tidak bisa ditemukan. Sudah sampean cek saja apa yang saya bicarakan, sampean teliti sendiri. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang baru sampean lakukan nanti untuk dicek untuk berikutnya. Itu Quran ya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat. Hendaklah kita bisa meneliti perbuatan yang baru saja kita lakukan sebagai persiapan perbaikan di masa-masa berikutnya. Sholat itu yang jelas kita lakukan. Nanti sampean cek sholat sampean malam, sholat sampean baru tadi, nanti sholat lagi. Khusyuk itu seperti apa? Nah itu, makanya karena susah ya.
yang terus harus kita gali karena hikmahnya luar biasa. Mudah-mudahan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ja'al nafsana nafsan thayyibatan mutmainnatan thai'atan hafizatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ataik wa tardu bi qadaik wa taksyaka khausatik la haula wala quwata illa billazim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birruhum walhamdulillahirabbil alamin. Monggo doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabb.